Pertama kali Sabdo Palon disebut, ramalan dari timur yang membuat Arga gemetar. Malam itu angin dari arah timur berembus dingin ketika Arga, seorang jurnalis investigasi yang terbiasa mengejar isu-isu berbahaya, menerima pesan misterius. Jika ingin tahu tentang Sabdo Palon dan Satria Piningit, datanglah ke desa Watu Geni sebelum bulan naik penuh. Pesan tanpa nama itu membuatnya ragu, tapi rasa penasaran selalu memenangkan ketakutannya. Bersama Ratri, ia menempuh perjalanan 8 jam menuju sebuah desa yang bahkan tak muncul di peta digital. Saat mereka tiba, kabut sudah menggantung rendah di antara pepohonan tua. Di ujung jalan berbatu, seorang lelaki tua berkulit gelap dengan mata tajam menunggu, Mbah Rano. Lelaki itu tak menyapa, hanya berbalik sambil berkata pendek, "Kalian terlambat." Ia sudah menunggu sejak lama. Arga tak mengerti siapa ia, namun hawa aneh yang mengelilingi desa membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Rumah Mbah Ranu terbuat dari batu hitam, seolah dipahat langsung dari tebing. Di dalamnya, tumpukan naskah kuno berumur ratusan tahun tersusun dengan rapi. Ketika lampu minyak dinyalakan, bayangan-bayangan bergoyang seperti hidup. Mbah Ranu kemudian mengeluarkan gulungan lusuh yang dibungkus kain merah kecoklatan. Ini bukan sembarang naskah. Ini adalah salah satu versi paling tua dari serat Sabdo Palon. Kalian datang karena waktu sudah dekat. Satria Piningit akan bangkit dari timur. Arga tertawa gugup, mengira lelaki itu hanya ingin sensasi. Tapi tawa itu langsung mati ketika Mbah Ranu membuka gulungan tersebut. Di dalamnya tertulis kalimat yang membuat tengkuk Arga dingin. Dan kelak, ketika benua timur bergetar oleh murka langit, Satria Piningit muncul membawa cahaya rahasia yang hanya bisa dibaca mereka yang terpilih. Mbah Ranu menatap Arga lekat-lekat. Yang terpilih itu bisa jadi sudah berdiri di depan saya. Arga menelan ludah. Ia tak pernah percaya ramalan. Tapi malam itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk tidak pergi. Ratri pun berbisik pelan, "Arga, ada yang aneh. Aku merasa seperti dia tahu kita akan datang bahkan sebelum kita memutuskan berangkat." Mbah Ranu melanjutkan cerita. Ia mengatakan bahwa selama ratusan tahun, desa Watu Geni menjadi penjaga naskah kuno peninggalan kerajaan Majapahit. Sabdo Palon, sang penasihat gaib yang menghilang di akhir masa kerajaan, meninggalkan sebuah pesan. Jika dunia kembali diguncang kekacauan, seorang pemuda dari timur akan muncul membawa pembuka gerbang. Arga masih berusaha bersikap logis. Jadi, Mbah pikir Satria Piningit benar-benar akan muncul? Dari sini, Mbah Ranu mengangguk perlahan. Tidak hanya muncul. Tanda-tandanya sudah berjalan. Tanah di timur mulai retak, langit memerah, dan makhluk-makhluk halus yang lama tertidur kini mulai bergerak. Kata-katanya terasa seperti ancaman. Ketika malam semakin dalam, Mbah Ranu memberikan satu pesan penting. Kalian boleh merekam apa yang akan terjadi, tapi ingat, ketika Sabdo Palon memanggil seseorang, orang itu tak akan kembali sama. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya sudah melangkah terlalu jauh? Ataukah ini memang takdir yang menunggu sejak awal? Narasi ini menjadi awal perjalanan panjang Arga, perjalanan yang akan mengungkap rahasia Sabdo Palon, Satria Piningit, dan gelap terangnya masa depan Nusantara. Pagi berikutnya di desa Watu Geni tidak terasa seperti pagi biasa. Kabut tipis belum juga terangkat padahal matahari sudah tinggi. Arga dan Ratri keluar dari rumah Mbah Ranu sambil membawa kamera, berharap bisa mengambil gambar untuk dokumentasi. Namun pagi itu udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang menekan dada. Burung-burung yang semalam terdengar ramai kini lenyap seolah tak pernah ada. Mbah Ranu memanggil mereka menuju sebuah lapangan batu di belakang rumah. Tanah di sana retak seperti baru dilanda gempa kecil. Lelaki tua itu berdiri di tengah retakan sambil memegang tongkat kayu hitam yang tampak lebih tua daripada dirinya. Arga memperhatikan guratan pada tongkat itu yang menyerupai tulisan kuno, mungkin aksara Jawa kuno atau lebih tua lagi. Mbah Ranu mengucapkan sesuatu seperti doa, tetapi bukan bahasa yang Arga kenal. Begitu suaranya berhenti, angin mendadak berhenti seolah dunia membeku. Lalu langit timur perlahan berubah warna. Cahaya merah muncul jauh di balik perbukitan, bukan seperti matahari terbit, melainkan seperti kobaran api yang merayap ke langit. Arga dan Ratri tertegun.
Kamera Ratri bergetar karena tangannya tak stabil. Arga sendiri tidak yakin ia ingin fakta ini terekam atau justru disembunyikan. Mbah Ranu berkata dengan suara lirih tetapi tegas. Pertanda pertama telah datang. Sabdo Palon selalu menyebut bahwa langit akan memberi tanda sebelum Satria Piningit bangkit. Tidak semua orang bisa melihatnya, tetapi mereka yang dipanggil akan menyaksikan perubahan warna itu dengan mata kepala sendiri. Arga merasa dadanya seperti disambar sesuatu. Seakan langit memanggilnya, seakan retakan tanah di kakinya membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Saat cahaya merah itu memuncak, terdengar suara gemuruh dari arah timur. Tidak seperti suara petir. Lebih berat, lebih panjang, seperti panggilan dari bawah bumi. Mbah Ranu menutup mata dan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa panggilan itu muncul karena energi yang telah lama tertidur kembali bangkit. Dalam naskah kuno disebutkan bahwa kekuatan Sabdo Palon berhubungan langsung dengan gerak alam, dan ketika energi itu hidup, dunia fisik dan dunia tak kasat mata akan bersinggungan. Arga merasa kepalanya pusing. Ia sempat kehilangan keseimbangan dan memegang bahu Ratri. Sejenak ia melihat sesuatu yang tidak mungkin keberadaannya. Siluet seorang pria berwajah tegas, berdiri di tengah cahaya merah, menatap langsung ke arahnya. Siluet itu tidak memiliki detail, hanya garis lengkung tubuh yang memancarkan cahaya samar. Namun tatapan tanpa wajah itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Lebih buruk lagi, siluet itu seperti mengenalnya. Ketika Arga terhuyung jatuh, Mbah Ranu segera menangkapnya. Lelaki tua itu menatap Arga dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ia kemudian berkata bahwa siluet itu adalah pertanda kedua. Tanda yang seharusnya baru muncul setelah pertanda alam berlangsung selama 7 hari. Namun kemunculannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu berarti Satria Piningit sudah mulai bergerak meskipun belum menampakkan diri. Ratri semakin ketakutan. Ia bertanya apakah mereka harus pergi dari desa itu. Namun Mbah Ranu justru melarang. Menurutnya, begitu seseorang melihat pertanda kedua, ia tidak bisa lagi lari. Ia sudah menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang tertulis dalam ramalan. Arga mulai merasa tubuhnya panas, seperti ada arus energi mengalir dari kepala hingga telapak kaki. Sensasi yang tidak masuk akal namun tidak bisa ia bantah. Mbah Ranu meminta Arga untuk bersiap. Menurutnya, malam nanti akan datang seseorang yang membawa pesan penting. Bukan dari dunia manusia, tetapi dari mereka yang menjaga batas antara terang dan gelap. Arga tidak mengerti apa maksudnya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sedang menunggu di balik gelap hutan timur. Ia belum menyadari bahwa perjalanan yang dimulai dengan rasa penasaran kecil akan membawanya menuju inti ramalan Sabdo Palon. Sebuah ramalan yang bukan sekadar cerita, melainkan panggilan yang tertuju langsung pada hidupnya. Malam itu angin berhenti bergerak, seperti dunia sedang menahan napas. Rumah batu hitam tempat Arga dan Ratri menginap terasa semakin dingin. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar kecil tanpa alasan, seolah ada yang bergerak di luar, mengintai dari balik kegelapan. Ratri ingin tidur cepat tetapi rasa takut membuat tubuhnya tegang. Arga duduk menatap pintu, tidak tahu mengapa ia merasa seseorang akan datang. Tepat tengah malam, ketika suara hutan lenyap dan hanya keheningan yang tersisa, terdengar ketukan pelan di pintu kayu. Bukan ketukan biasa. Bunyi itu seperti ritme yang sudah diatur, 3 ketukan pendek lalu 1 panjang. Arga merasakan darahnya dingin. Ratri memegang lengannya, tapi Arga tahu ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Ketukan kedua terdengar lebih keras. Arga berdiri perlahan dan membuka pintu. Di luar tidak ada manusia. Hanya sosok tinggi berbalut kabut, berdiri tanpa pijakan, tubuhnya samar seperti asap yang dipadatkan. 2 titik cahaya biru berada di tempat matanya seharusnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, tetapi hawa dingin tajam menyebar dari keberadaannya. Arga ingin menutup pintu, namun tubuhnya tidak menuruti kemauannya. Sosok kabut itu memiringkan kepala, seolah mengamati Arga. Kemudian suara bergema langsung ke pikirannya, tanpa perantara udara. Suara itu bukan suara manusia, tidak juga sepenuhnya suara. Seperti gema dari dalam goa, seperti bisikan dari dasar bumi. Suara itu mengatakan bahwa ia adalah penjaga batas, utusan dari mereka yang berada di sisi tersembunyi dalam ramalan Sabdo Palon.
Pesan yang dibawanya sederhana tetapi mengejutkan. Arga dipanggil untuk menyelesaikan sebuah perjalanan yang ditinggalkan sejak masa Majapahit runtuh. Menurut sosok itu, leluhur Arga pernah bersumpah menjaga sesuatu yang disebut cahaya pamungkas. Cahaya itu adalah kunci kebangkitan Satria Piningit. Tanpa cahaya itu, ramalan akan berhenti dan dunia akan tenggelam dalam kekacauan yang bahkan Sabdo Palon sendiri tidak bisa hentikan. Arga menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya jurnalis biasa dan tidak mempunyai hubungan dengan dunia gaib. Namun sosok penjaga itu menunjukkan sebuah bayangan di udara. Bayangan berupa seorang lelaki muda berwajah mirip Arga, mengenakan pakaian kuno, berdiri di depan sebuah bangunan megah dari masa Majapahit. Lelaki itu memegang benda bercahaya yang sama dengan yang disebut cahaya pamungkas. Sosok penjaga menjelaskan bahwa garis darah Arga membawa ikatan lama. Tidak peduli ia percaya atau tidak, panggilan itu akan terus mengikuti. Ratri semakin ketakutan. Ia memohon agar Arga menutup pintu. Tetapi penjaga itu mengulurkan tangan kabutnya dan perlahan menyentuh dahi Arga. Seketika Arga melihat kilatan cahaya dan bayangan kota kuno yang runtuh. Ketika sosok itu menghilang, pintu tertutup sendiri. Arga jatuh tersungkur, napasnya terengah. Penglihatannya berputar. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Ratri panik, mencoba membantunya bangkit, tetapi Arga hanya bisa berbisik bahwa ia telah dipanggil. Kata-kata itu mengerikan karena datang tanpa kendali, seolah ada yang berbicara melalui dirinya. Mbah Ranu muncul beberapa menit kemudian. Entah bagaimana lelaki tua itu tahu apa yang terjadi. Ia berkata bahwa Arga telah menerima kunjungan yang selama ratusan tahun hanya diberikan kepada seseorang yang dianggap layak. Dan jika Arga sudah tersentuh oleh penjaga batas, maka langkah berikutnya tidak bisa dihindari. Esok pagi, Arga harus pergi ke hutan timur untuk mencari sesuatu yang disembunyikan sejak akhir masa Majapahit. Arga tidak tahu apakah ia siap. Namun malam itu, ketika ia menutup mata, bayangan kota kuno yang terbakar kembali muncul. Dan di tengah api itu, suara yang sama mengulang pesan. Cahaya pamungkas harus ditemukan sebelum jatuh ke tangan yang salah. Hutan timur yang tidak menerima manusia. Arga dan Ratri menghadapi penjaga tak terlihat. 3500 karakter. Fajar di desa Watu Geni selalu tampak lebih pucat dibanding tempat lain. Kabut tebal mengurung pohon-pohon besar, membuat hutan timur tampak seperti dunia lain. Pagi itu Arga, Ratri, dan Mbah Ranu memulai perjalanan ke hutan timur. Mbah Ranu membawa tongkat hitamnya, sementara Arga membawa kamera kecil meski ia tahu tidak semua hal bisa terekam secara normal. Begitu memasuki gerbang hutan, hawa berubah drastis. Udara menjadi lembab dan berat, seolah seseorang menekan bahu mereka. Hutan itu tidak tampak seperti hutan biasa. Pohon-pohon raksasa tumbuh terlalu dekat satu sama lain, akar-akar besar melingkar seperti ular yang sedang tidur. Tanahnya lembut seperti menginjak permadani basah. Tidak ada suara hewan. Tidak ada angin. Seperti masuk ke dalam tubuh makhluk raksasa yang sedang memerhatikan mereka. Selangkah demi selangkah, Arga mulai mendengar bisikan. Bukan dari Mbah Ranu atau Ratri. Bisikan itu datang dari segala arah. Suara kecil seperti anak kecil tertawa, suara perempuan menangis, lalu suara berat yang berulang-ulang memanggil namanya. Arga mencoba fokus, tetapi semakin ia mengabaikannya, semakin dekat suara itu. Mbah Ranu memperingatkan bahwa hutan ini tidak menerima semua manusia. Hutan itu adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia yang dijaga Sabdo Palon. Selama ratusan tahun, banyak orang yang masuk dan tidak kembali. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang ditemukan tidak sadarkan diri dan berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ada. Namun Mbah Ranu yakin Arga harus masuk agar bisa menemukan apa yang disembunyikan Majapahit terakhir. Setelah 2 jam berjalan, kabut semakin tebal. Ratri beberapa kali hampir jatuh karena akar-akar yang muncul mendadak seolah bergerak. Arga menolongnya, tetapi kemudian ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh pergelangan kakinya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun bekas seperti goresan muncul di kulitnya. Ratri ketakutan dan memaksa Arga untuk mundur. Namun Mbah Ranu menatap mereka dengan serius. Jika mereka mundur sekarang, hutan tidak akan membiarkan mereka keluar. Arga merasakan sesuatu berubah dalam dirinya.
Ada energi yang bergetar, seperti gelombang panas bergerak di bawah kulitnya. Setiap langkah membuat bisikan itu semakin jelas. Sampai akhirnya, dari balik kabut, muncul sosok lain. Tidak sepenuhnya manusia, tetapi menyerupai bayangan besar berdiri di antara dua pohon. Wajahnya samar, tetapi dua mata gelapnya menatap Arga tanpa berkedip. Mbah Ranu memberi tanda agar Arga maju. Ia berkata bahwa ini adalah penjaga jalur pertama. Sosok itu ingin memastikan bahwa Arga memang dipanggil, bukan masuk karena penasaran. Jika Arga ragu, penjaga itu akan menolak dan hutan akan menelan mereka. Arga melangkah maju perlahan, menahan ketakutan yang menekan dadanya. Sosok itu tidak bergeming, tetapi udara di sekitarnya bergetar seperti asap panas. Arga teringat penglihatan semalam. Siluet dari cahaya merah. Pesan tentang cahaya pamungkas. Ia menegakkan tubuh, menatap balik ke mata gelap penjaga. Untuk pertama kalinya, suara dalam kepalanya berhenti. Hutan menjadi sunyi. Sosok itu akhirnya memiringkan kepala, lalu perlahan menghilang. Akar-akar yang menghalangi mereka mendadak membuka jalan. Mbah Ranu tersenyum tipis dan berkata bahwa Arga telah diterima. Perjalanan berlanjut. Hutan kini terasa sedikit lebih terang, tetapi tetap tidak ramah. Namun Arga merasa ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman hutan, sesuatu yang sudah lama menunggu. Perasaan itu membesar, menjadi dorongan yang tidak bisa ia lawan. Dan ia tahu, semakin jauh ia masuk, semakin dekat ia dengan pusat ramalan yang selama ini dianggap dongeng. Namun ia belum tahu bahwa hutan itu menyimpan rahasia terakhir. Rahasia yang akan mengubah perjalanannya dari sekadar pencarian menjadi takdir yang tak bisa ia hindari. Setelah perjalanan panjang melewati hutan yang dipenuhi penjaga tak kasat mata, Arga, Ratri, dan Mbah Ranu akhirnya sampai pada sebuah dataran yang tidak tertera dalam peta apapun. Kabut mendadak lenyap, digantikan oleh udara hangat yang aneh. Di depan mereka berdiri bangunan besar dari batu hitam, sebagian tertutup lumut. Bangunan itu menyerupai kuil, namun arsitekturnya tidak sepenuhnya Jawa maupun Hindu. Ada lekuk-lekuk dinding yang membentuk pola spiral, seolah menggambarkan pusaran energi. Mbah Ranu menyebutnya kuil hitam Majapahit. Menurut legenda yang hanya diceritakan secara bisik, kuil ini adalah tempat terakhir Sabdo Palon memberi pesan kepada mereka yang dipercaya menjaga masa depan Nusantara. Kuil ini sengaja disembunyikan oleh para leluhur agar tidak jatuh ke tangan para pemburu kekuasaan. Tidak semua orang bisa melihatnya. Banyak orang yang lewat di tempat ini, tetapi mata mereka ditutup oleh hutan. Saat mereka mendekat, pintu kuil terbuka sendiri. Tidak ada suara mekanik, tidak ada gemuruh, hanya gerakan halus seolah kuil itu hidup dan menyambut seseorang. Arga merasakan getaran kuat dari dalam, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang dipanggil untuk masuk. Ratri memegang lengannya kuat-kuat, tetapi Arga tahu ia harus melangkah. Di dalam kuil, suhu turun drastis. Udara dingin menyambut mereka. Dinding kuil dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia dan makhluk legenda. Setiap ukiran tampak seperti menatap mereka, mengikuti langkah mereka. Cahaya dari celah tembok membuat bayang-bayang bergerak aneh, seperti bentuk-bentuk hidup. Di bagian tengah ruangan, terdapat altar besar. Di atasnya ada batu bulat berukuran kepala manusia, memancarkan cahaya biru redup. Cahaya itu berdenyut seperti detak jantung. Ketika Arga mendekat, cahaya itu menjadi lebih terang. Batu itu merespons keberadaannya. Ratri dan Mbah Ranu terkejut karena reaksi itu tidak muncul sebelumnya ketika mereka datang ke tempat lain yang berkaitan dengan ramalan. Mbah Ranu menjelaskan bahwa batu itu adalah penjaga cahaya pamungkas. Namun batu itu hanya pembungkus. Cahaya yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman kuil, dijaga oleh mekanisme kuno yang hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang telah menerima pertanda langit dan penjaga. Arga mendekati batu itu. Ketika ia menyentuhnya, tubuhnya diselimuti kilatan cahaya biru. Penglihatan Arga berubah menjadi pemandangan masa lalu. Ia melihat istana Majapahit, para prajurit berbaris, dan sosok tinggi berwajah tegas yang tampak seperti Sabdo Palon. Sosok itu menatap langsung ke arah Arga, lalu mengangkat tangan, menunjukkan cahaya kecil yang tampak seperti bintang. Cahaya itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Sosok itu adalah Satria Piningit, namun wajahnya tidak terlihat.
Hanya cahaya putih pekat yang membentuk tubuhnya. Sosok itu menunjuk ke pusat kuil. Sinyal bahwa Arga harus menemukan apapun yang ada di sana sebelum musuh menemukannya. Kilatan cahaya berakhir. Arga terhuyung mundur tetapi Mbah Ranu menahannya. Lelaki tua itu berkata bahwa tidak pernah ada manusia lain yang bisa melihat penglihatan itu secara utuh. Itu berarti Arga terhubung langsung dengan ramalan. Cahaya Pamungkas menunggu Arga untuk membebaskannya. Namun sebelum mereka bisa melangkah ke bagian terdalam kuil, suara gemuruh terdengar dari luar. Ratri melihat ke pintu kuil dan wajahnya berubah pucat. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok orang berpakaian gelap. Mereka membawa senjata dan dipimpin seorang lelaki dengan mata yang tampak tidak manusiawi. Mbah Ranu mengenalinya. Ia adalah Ki Lodra, seorang tetua paguyuban spiritual yang lama sekali hilang dari dunia manusia. Ki Lodra bukan datang sebagai sekutu. Ia datang sebagai pemburu cahaya Pamungkas. Dan ia siap melakukan apapun agar cahaya itu jatuh ke tangannya. Ki Lodra memasuki kuil dengan langkah perlahan namun mantap. Mata hitamnya memantulkan cahaya biru dari batu penjaga, membuat wajahnya tampak seperti topeng yang hidup. Pengikutnya menyebar mengelilingi kuil, menutup setiap pintu keluar. Ratri menarik Arga mundur, tetapi Ki Lodra langsung mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar dan tiba-tiba seluruh pintu menutup sendiri. Ki Lodra tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa ia sudah menunggu momen ini lebih lama daripada usia Arga. Ia tahu bahwa garis keturunan Arga membawa kunci yang bisa membuka bagian terdalam kuil ini. Sementara ia sendiri hanya bisa mengakses pintu luarnya. Itulah sebabnya ia membiarkan Arga masuk ke desa Watu Geni tanpa dicegah. Ia menunggu Arga menemukan apa yang selama ini ia cari. Mbah Ranu maju ke depan, memegang tongkat hitamnya lebih erat. Ki Lodra menatapnya dengan rasa geli. Katanya, penjaga kuno seperti Mbah Ranu sudah tidak diperlukan lagi. Dunia baru akan dibangun oleh mereka yang kuat, bukan yang setia menjaga pesan leluhur. Kata-kata itu membuat Mbah Ranu marah, tetapi ia tetap menjaga sikap. Ia tahu bahwa Ki Lodra memiliki ilmu yang tidak bisa dianggap remeh. Tanpa peringatan, Ki Lodra mengayunkan tangannya. Udara terbelah. Energi tak terlihat meluncur ke arah mereka. Arga dan Ratri terjatuh, sementara Mbah Ranu menahan serangan itu dengan tongkatnya. Dentuman besar terjadi, tetapi anehnya, tidak ada suara yang terdengar. Seolah pertempuran itu terjadi di ruang yang menyerap bunyi. Arga bangkit dengan susah payah. Ia melihat cahaya dari batu penjaga semakin terang. Seolah batu itu merespons konflik yang terjadi. Ratri memanggil namanya, meminta mereka melarikan diri ke ruangan dalam. Namun Arga melihat sesuatu pada dinding kuil, sebuah ukiran yang sebelumnya tidak tampak. Ukiran itu bercahaya samar, menunjukkan gambar seseorang yang memegang benda berbentuk lingkaran dengan simbol bintang. Arga mendekat dan menyentuh ukiran itu. Tiba-tiba lantai kuil bergetar. Dinding belakang altar perlahan membuka, memperlihatkan lorong gelap berliku. Ki Lodra berhenti menyerang dan menoleh cepat. Wajahnya berubah muram. Ia tahu bahwa Arga telah mengaktifkan pintu rahasia yang ia cari puluhan tahun. Ki Lodra langsung memerintahkan pengikutnya untuk menyerang, tetapi Mbah Ranu menghalangi mereka. Lelaki tua itu mengeluarkan seruan lembut dan tongkatnya berubah memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu menciptakan lapisan pelindung tipis yang memisahkan Arga dan Ratri dari para penyerang. Namun Mbah Ranu tidak bisa menahan mereka lama. Arga menarik Ratri memasuki lorong. Udara di lorong itu lebih dingin dan lembab, seperti masuk ke perut bumi. Cahaya biru dari batu penjaga mengikuti mereka, seolah memberi penerangan tanpa sumber. Ki Lodra berteriak dari luar, suaranya menggema ke seluruh lorong. Ia mengatakan bahwa Arga tidak akan bisa menyembunyikan cahaya Pamungkas darinya. Ia akan mengejar sampai akhir dunia. Lorong itu akhirnya terbuka ke ruangan besar. Di tengah ruangan terdapat kolam dangkal berisi air hitam pekat. Di atas kolam, melayang sebuah benda berbentuk bola kecil berwarna putih keemasan. Cahaya dari benda itu lembut namun kuat. Arga merasa jantungnya berdebar keras, seperti benda itu berbicara langsung ke dalam dirinya. Ratri meletakkan tangan di bahunya. Ia bertanya apakah itu cahaya Pamungkas. Arga mengangguk, meski ia sendiri tidak yakin bagaimana ia tahu. Benda itu memiliki energi hidup.
seolah memanggil mereka sejak awal perjalanan. Namun sebelum Arga bisa menyentuhnya, suara Ki Lodra bergema dari pintu lorong. Ia telah berhasil menembus pertahanan Mbah Ranu. Ki Lodra melangkah masuk dengan ekspresi puas. Ia mengatakan bahwa cahaya itu seharusnya menjadi miliknya, bukan milik keturunan pengkhianat yang membiarkan Majapahit runtuh. Ruangan bergetar. Air hitam beriak. Cahaya Pamungkas berdenyut semakin kuat. Arga tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Jika cahaya itu jatuh ke tangan Ki Lodra, dunia akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dibandingkan masa-masa keruntuhan dulu. Arga melangkah maju, menyiapkan dirinya untuk menyentuh cahaya Pamungkas. Dan ruangan itu menahan napas, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perebutan paling penting dalam sejarah ramalan Sabdo Palon. Begitu Arga menyentuh cahaya Pamungkas, seluruh ruangan meledak dalam kilatan putih. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Ratri menjerit, tetapi suaranya hilang tertelan oleh dengungan yang muncul dari setiap sisi ruangan. Ki Lodra terlempar mundur oleh gelombang energi yang keluar dari tubuh Arga. Air hitam di kolam menjadi jernih. Dinding kuil yang sebelumnya gelap memancarkan simbol-simbol kuno. Arga tidak bisa merasakan tubuhnya. Ia seolah berada di tempat lain, tempat tanpa waktu. Ia melihat kota Majapahit berdiri kokoh, dengan menara emas yang memantulkan cahaya matahari. Ia melihat para prajurit berjalan tegap dan para pemimpin membacakan sumpah setia. Di tengah pemandangan itu, muncul sosok tinggi berjubah putih. Wajahnya masih diselimuti cahaya, tetapi kehadirannya kuat. Arga tahu tanpa diberitahu bahwa itu adalah Satria Piningit. Sosok itu mendekat dan menyentuh dada Arga. Seketika Arga melihat bayangan dirinya sendiri berdiri sebagai dua sosok. Satu dirinya yang sekarang, satu lagi dirinya sebagai lelaki dari masa Majapahit yang membawa cahaya Pamungkas keluar dari istana yang sedang diserbu. Satria Piningit berbicara lewat pikiran. Ia mengatakan bahwa cahaya Pamungkas bukan sekadar benda, tetapi perwujudan kehendak para leluhur. Cahaya ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Siapapun yang menyentuhnya akan melihat takdirnya sendiri. Dan Arga adalah bagian dari takdir itu karena garis keluarganya pernah bersumpah melindungi cahaya tersebut dari mereka yang ingin memanfaatkannya untuk kekuasaan. Arga melihat visi lain. Ki Lodra berdiri di tengah pasukan bayangan, mencoba memanggil kekuatan gelap dari dasar bumi. Ia ingin memaksa ramalan berjalan sesuai kehendaknya. Tetapi ramalan tidak bisa dipaksa. Cahaya Pamungkas hanya menerima pemilik yang berniat menjaga keseimbangan, bukan menghancurkannya. Ketika visi itu berakhir, Arga kembali berdiri di ruangan kuil. Cahaya Pamungkas kini berada di antara kedua telapak tangannya, berdenyut seperti jantung. Ki Lodra bangkit perlahan, wajahnya memancarkan kemarahan yang sulit digambarkan. Ia menyerang Arga dengan energi gelap yang memancar dari kedua tangannya. Namun cahaya Pamungkas menahan serangan itu. Energi putih dan hitam bertemu di udara, menciptakan pusaran besar di tengah ruangan. Angin kencang berputar, membuat segala benda di ruangan terangkat. Ratri memegang pilar agar tidak terbawa arus. Di tengah pusaran itu, Arga merasakan kekuatan cahaya Pamungkas menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa lebih ringan dan lebih kuat, seolah semua ketakutannya menghilang. Ki Lodra terus menyerang, tetapi cahaya Pamungkas semakin terang. Arga akhirnya mengangkat tangannya dan mengarahkan cahaya itu ke Ki Lodra. Kilatan putih menyambar dan Ki Lodra terlempar keras ke dinding. Energinya meredup, tubuhnya bergetar seolah dilanda ketakutan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ki Lodra terlihat tidak yakin. Arga menatap tangannya yang masih memegang cahaya Pamungkas. Ia menyadari bahwa ia bukan dipilih menjadi penguasa, tetapi penjaga. Tugasnya bukan menguasai cahaya itu, melainkan memastikan ia tidak disalahgunakan. Namun pertempuran belum selesai. Ki Lodra bangkit dengan teriakan marah. Ia memanggil sesuatu dari balik dimensi gelap, memunculkan bayangan besar yang mulai merayap ke ruangan. Cahaya Pamungkas bergetar keras, memberi sinyal bahwa bahaya yang datang jauh lebih besar daripada yang mereka hadapi. Arga tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi ramalan Sabdo Palon dan masa depan Nusantara. Bayangan besar itu keluar dari celah antara dinding kuil dan udara,
seperti makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Bentuknya tidak jelas. Kadang tampak seperti hewan raksasa, kadang seperti manusia bertubuh panjang. Wajahnya berubah-ubah, selalu tampak menderita dan marah. Kilodra berdiri di belakang bayangan itu, menarik energinya dari tanah hitam kuil. Matanya tampak seperti dua lubang gelap. Ratri berusaha berlari ke arah Arga, tetapi bayangan itu menghalangi. Arga mengangkat cahaya pamungkas, memancarkan sinar putih yang memotong udara. Bayangan itu menahan sinar itu, tetapi tubuhnya mulai terpecah menjadi serpihan gelap. Kilodra berteriak dan memperkuat ikatannya dengan makhluk itu. Udara menjadi semakin berat dan dingin. Mbah Ranu yang tertinggal di luar akhirnya masuk ke ruangan. Wajahnya penuh luka, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia berkata bahwa Kilodra telah menggunakan ilmu terlarang yang bahkan para leluhur enggan menyentuhnya. Ilmu yang bisa memanggil makhluk dari sisi gelap dunia, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Kilodra terlihat semakin lemah karena sebagian jiwanya kini terikat pada bayangan tersebut. Arga menggenggam cahaya pamungkas lebih kuat. Ia merasakan energi cahaya bergerak ke seluruh tubuhnya seperti air hangat yang mengalir. Satria Piningit muncul di pikirannya, memberi dorongan yang membuat Arga berdiri lebih tegas. Cahaya itu semakin terang hingga hampir menyilaukan. Bayangan itu menyerang. Tangannya yang berubah menjadi tentakel panjang meraih Arga. Ratri menjerit ketika tentakel itu hampir mengenai Arga. Namun cahaya pamungkas memancarkan kilatan yang menghancurkan tentakel itu menjadi partikel kecil. Serangan itu tidak berhenti. Bayangan itu terus menyerbu, semakin agresif, semakin putus asa. Arga akhirnya mengerti. Bayangan itu bukan makhluk yang ingin bertarung. Ia adalah makhluk yang dipaksa. Kilodra menariknya dari dimensi lain tanpa memberi jalan pulang. Makhluk itu berusaha bebas, bukan karena ingin menghancurkan dunia, tetapi karena ingin kembali ke tempat asalnya. Cahaya pamungkas bergetar, seolah ingin membantunya. Arga menatap Kilodra dengan tatapan marah. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya mengenai cahaya atau ramalan. Ini mengenai keseimbangan yang dirusak oleh seseorang yang buta akan kekuasaan. Arga mengarahkan cahaya pamungkas ke arah Kilodra. Cahaya itu memotong ikatan gelap yang menghubungkan Kilodra dengan bayangan tersebut. Kilodra menjerit keras, terjatuh, kehilangan kendali. Bayangan itu berhenti menyerang. Ia memandang Arga tanpa mata, hanya bentuk samar yang tampak pasrah. Arga perlahan mengarahkan cahaya pamungkas ke arahnya. Cahaya itu berubah menjadi lembut, seperti angin yang menghapus kabut. Bayangan besar itu terurai menjadi cahaya kecil yang kemudian menghilang, kembali ke tempat asalnya. Kilodra terkapar di lantai. Energi gelap di tubuhnya mulai menghilang, tetapi ia tampak lebih tua daripada sebelumnya. Wajahnya hancur oleh rasa putus asa. Ia bertanya mengapa cahaya pamungkas memilih Arga, bukan dirinya yang telah menghabiskan hidup mengejar ramalan. Arga tidak menjawab, karena ia pun tidak tahu. Mungkin karena cahaya pamungkas memilih bukan yang paling kuat, tetapi yang paling siap menanggung beban. Kuil bergetar. Dindingnya mulai retak. Kemenangan Arga telah membuat energi yang menahan kuil itu kembali ke titik awal. Ratri berteriak memanggil Arga. Mbah Ranu memerintahkan mereka keluar. Arga mengangkat Kilodra yang lemah, membawanya keluar dari kuil yang mulai runtuh. Ketika mereka berhasil keluar, cahaya biru yang melingkupi kuil memudar. Batu hitam runtuh perlahan, seperti bangunan yang akhirnya bisa beristirahat setelah berabad-abad menjaga rahasia besar. Arga melihat cahaya pamungkas yang masih ada di tangannya. Cahaya itu kini tidak sekuat sebelumnya, tetapi tetap berdenyut seperti jantung yang mencari arah. Mbah Ranu berkata bahwa perjalanan mereka belum selesai. Cahaya pamungkas telah memilih Arga, tetapi tugas berikutnya adalah menemukan tempat di mana cahaya itu harus dibangkitkan kembali. Tempat itu berada jauh di timur, di titik di mana langit bertemu dengan lautan yang tidak pernah tidur. Arga, Ratri, dan Mbah Ranu meninggalkan kuil yang runtuh dan kembali ke desa Watu Geni. Cahaya pamungkas terus berdenyut halus dalam genggaman Arga, seolah memandu arah. Kilodra masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya lemah, bukan karena luka fisik, tetapi karena jiwa yang tercerai. Ratri merasa iba,
Tetapi Mbah Ranu berkata bahwa Ki Lodra harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang ia pilih. Malam berikutnya, ketika bulan muncul penuh di langit, cahaya pamungkas menjadi semakin terang. Arga merasakan getaran halus yang menariknya ke arah timur. Mbah Ranu menyuruhnya mengikuti arah itu meski mereka tidak tahu apa yang menunggu. Desa Watu Geni tampak hening, seolah tahu bahwa ini adalah malam penting dalam sejarahnya. Arga berjalan menuju tebing timur bersama Ratri. Mbah Ranu mengikuti di belakang. Mereka berhenti di sebuah dataran tinggi yang menghadap ke laut. Ombak dipukul angin malam, memantulkan cahaya bulan. Ketika Arga berdiri di tepi tebing, cahaya pamungkas keluar dari genggamannya dan melayang perlahan di depan mereka. Cahaya itu berputar, membentuk lingkaran yang semakin besar hingga memenuhi udara. Tiba-tiba, udara menjadi hangat. Suara yang dalam dan tenang muncul dari arah laut. Suara itu memanggil nama Arga. Ratri menggenggam tangannya, tetapi Arga melangkah maju tanpa rasa takut. Suara itu mengisi dadanya dengan perasaan damai yang kuat. Mbah Ranu menjatuhkan diri bersimpuh. Ia tahu suara itu adalah suara Sabdo Palon. Cahaya pamungkas berhenti berputar. Di tengah lingkaran cahaya muncul siluet yang sangat mirip dengan sosok yang Arga lihat di kuil. Satria Piningit berdiri di udara, menghadap Arga. Namun kali ini cahaya di wajahnya mulai memudar, memperlihatkan sedikit demi sedikit detailnya. Wajah itu tampak muda tetapi memiliki sorot mata yang mengenal waktu lebih panjang dari umur manusia. Satria Piningit berbicara. Ia mengatakan bahwa ramalan Sabdo Palon bukanlah peringatan tentang kehancuran, melainkan tentang keseimbangan. Dunia manusia dan dunia yang dijaga para leluhur telah bergeser sejak Majapahit runtuh. Orang-orang seperti Ki Lodra mencoba mengisi kekosongan itu dengan ambisi, menciptakan ketidakseimbangan. Cahaya pamungkas adalah jembatan untuk memperbaiki itu. Namun cahaya itu membutuhkan penjaga yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hati yang tidak mudah menjadi gelap. Arga merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah ingin menjadi bagian dari ramalan besar. Ia hanya ingin mencari cerita. Tetapi Satria Piningit berkata bahwa garis darahnya telah menunggu momen ini selama berabad-abad. Leluhur Arga pernah berjanji kepada Sabdo Palon untuk menjaga keseimbangan dunia. Sekarang, janji itu jatuh kepada dirinya. Arga bertanya apa yang harus ia lakukan. Satria Piningit menjelaskan bahwa cahaya pamungkas harus dibawa ke tempat yang disebut Puncak Cahaya, sebuah titik tersembunyi di ujung timur Nusantara, tempat di mana para leluhur menjaga gerbang yang menghubungkan dunia fisik dan dunia gaib. Ketika cahaya pamungkas ditempatkan di sana, keseimbangan akan dipulihkan dan ramalan Sabdo Palon akan mencapai titik akhir pertama. Arga mulai merasa berat. Perjalanan itu tidak akan mudah. Tetapi ketika ia menatap cahaya pamungkas, ia merasa kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak ingin ia miliki tetapi memilihnya sebagai penjaga. Sebelum menghilang, Satria Piningit memberi sebuah pesan. Ketika cahaya itu menyala di puncak cahaya, dunia akan melihat tanda baru dari timur. Tanda yang menandai era baru Nusantara. Setelah itu, Satria Piningit akan muncul kepada dunia manusia. Ketika cahaya itu meredup, Arga menatap laut timur yang luas. Ratri berdiri di sampingnya, menatapnya dengan rasa campur aduk antara bangga dan takut. Mbah Ranu berkata bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Dan di tengah angin malam yang membawa suara laut, Arga akhirnya mengerti. Ia bukan hanya saksi. Ia adalah bagian dari seruan Sabdo Palon. Ia adalah pembawa cahaya pamungkas. Dan dari timur, sebuah era baru sedang bersiap untuk bangkit.